dibilang. Ini yang penting banget Aisyah ya, kita harus edukasi supaya kalau ada gula yang meningkat sedikit aja ya, terutama teman-teman usia muda, baiknya harus segera datang diperiksa gitu. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi karena ini gratis ya, bisa diperoleh di puskesmas. Pemeriksaan metabolik yang sangat lengkap ya teman-teman. Mungkin kalau di rumah sakit agak mahal biayanya ya. Kalau di puskesmas itu gratis teman-teman bisa dapatkan. Dan itu sudah dapat gula darah puasa. Kemudian ada juga periksa 2 jamnya ya. Dan pastinya dengan panel metabolik yang lain. Seperti kolesterol, asam urat, teman-temannya gula. Itu dicek juga teman-teman. Jadi sangat mudah, kenapa enggak gitu kita deteksi sejak dini. Iya, bener banget nih dokter. Nah, karena pesertanya ini sudah mulai bertambah dan semakin banyak nih dokter, alangkah baiknya kita mulai acara pada sore hari ini. Bagaimana nih dokter kalau misalkan saya langsung saja mengajukan pertanyaan nih dokter? Yes, boleh, boleh. Oh, boleh ya dokter ya. Silakan, Oh, Aisyah. baik, buat teman-teman nanti bisa didengarkan dan disimak baik-baik penjelasan dari Dokter Jeff ini, dan nanti kalian bisa mengirimkan atau di chat, di kolom chat atau di kolom pertanyaan untuk yang ingin menanyakan, karena nanti saya akan ambil 3 pertanyaan. Baik, langsung saja nih, dokter, apa sih diabetes itu sih dokter? Ya, ini juga banyak banget ya teman-teman kita mungkin di luar kalangan kesehatan ya. Kalau anak-anak AMSA saya yakin banget pasti udah tahu banget itu diabetes. Saya juga kebetulan AMSA juga ini Aisyah dulu waktu saya di kampus. Wareonian ya dokter ya. Iya, nostalgia ini ya. Memang AMSA organisasi luar biasa. Mungkin teman-teman yang baru gabung ada Bu Koliwen, ada Biela, ini ada Ala mungkin ya teman-teman kita yang belum tahu AMSA itu apa. Tadi mungkin udah dijelaskan ya dok ya. Ini adalah organisasi ya dari mahasiswa kedokteran yang memang di mana-mana ya dok ya, nggak cuma di Indonesia. Nah, jadi kita ini saat ini mau membawakan topik mengenai diabetes nih teman-teman. Diabetes itu apa sih? Diabetes itu adalah suatu kelainan metabolisme ya. Jadi metabolisme itu adalah cara kerjanya tubuh kita. Ya, ibaratnya kayak mesin itu gimana sih supaya tetap bisa berjalan teman-teman. Sehari-hari mobil bisa jalan tanpa ngadat gitu ya. Dan tanpa adanya komplikasi-komplikasi yang menyebabkan kita harus bayar mahal gitu karena mobilnya harus diservis di bengkel segala macam. Nah, kita mengibaratkan itu seperti sebuah mobil. Nah, mobil ini tentu kadarnya harus semuanya dalam kadar yang optimal ya, jadi nggak lebih, nggak kurang juga teman-teman. Nah, seperti inilah pula gula kita di dalam darah, nggak boleh terlalu lebih, juga nggak boleh terlalu kurang. Nah, kalau lebih, biasanya itu dikenal dengan yang namanya diabetes mellitus. Ya, itu ya gula darah berlebih yang seringkali, gampangnya ya teman-teman, kalau ukur itu biasanya gula darah sewaktu di atas 200, atau misalnya gula darah puasa di atas 126. Cuma itu ada syaratnya ya teman-teman, itu hanya bisa ditegakkan kalau memang gejalanya menunjang. Nah, apa aja sih gejalanya? Gejalanya itu mudah sekali ya, teman-teman kita kenal dengan 4P, ya. Yang pertama, kalau misalnya kita mengalami sering haus gitu. Jadi sedikit-sedikit minum, minum bukan karena puasa ya, tapi memang ini sehari-hari juga gitu, nggak puasa juga dia dikit-dikit harus minum. Sering merasa kayaknya kurang cairan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sering merasa lapar. Nah, ini buat teman-teman yang suka ngemil, yang suka jajan gitu ya, yang suka misalnya dikit-dikit baru makan, nambah lagi, makan lagi. Ya memang mungkin karena makanannya enak juga ya dok ya. Mungkin makanannya memang kita suka gitu ya, kalau ke mall pasti seringnya pengennya nambah. Nah ini kalau pada pasien dengan gula ini seringkali nggak tertahankan, ya jadi sering banget dia ngerasa lapar terus nih teman-teman. Apalagi kalau malam, wah itu bisa craving ya, anak muda sekarang bilang craving, alias bisa tuh dia dikit-dikit masuk terus makanan, akibatnya jadilah itu lama-lama makin tinggi gulanya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu namanya poliuria, yaitu seringkali ke WC nih. Mungkin bagi teman-teman yang mengenal dengan istilah beser ya, kalau di kalangan kita kenalnya tuh beser banget sih, dikit-dikit ke WC gitu ya, dikit-dikit terus ke belakang. Nah, kita harus curiga juga, salah satunya gula teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah berat badan yang turun drastis. Ini juga penting ya buat anak-anak muda. Mungkin teman-teman yang memang lagi diet mungkin ya, memang pasti sukanya yang kurus ya dok ya. Cuma kadang-kadang kurusnya itu terlalu berlebih nih teman-teman. Jadi kelihatannya kurus yang sakit gitu ya, kurus yang kurang enak dilihat. Nah itu teman-teman baiknya nimbang deh, nimbang dulu ya, dilihat kalau misalnya berat badannya turunnya signifikan, ya alias di atas 5% ya, bila dibandingkan dalam setahun itu turunnya itu lebih dari 5% dan kelihatan kurusnya nggak bagus teman-teman. Jadi kurus yang bagus itu adalah kurus yang ideal ya teman-teman. Jadi kelihatan
proporsional badannya, dan kelihatan massa ototnya juga terlihat ya, baik gitu. Nah, kalau kurus yang nggak sehat, itu seringkali kurus yang nggak simetris, dan juga kurusnya itu seringkali over ya, teman-teman, terutama pada bagian-bagian tubuh tertentu. Jadi nggak proporsional, misalnya pipinya gede gitu ya, tetap tembem, tapi bawahnya kurus gitu. Jadi kurang baik dilihat lah. Nah, itu teman-teman harus waspadai, jangan-jangan ada gula. Ya, apalagi kalau kita makan udah banyak nih, Aisyah. Seringkali makan banyak, tapi kok nggak naik-naik berat badan, itu juga tanda-tanda. Ya, teman-teman baiknya segera periksa. Biasa salah satunya itu karena gula, tapi bisa juga yang lain ya. Biasanya di penyakit dalam ada tiroid ataupun ada juga penyakit-penyakit organ dalam lainnya. Nah, itu mungkin pengantarnya untuk gula. Nah, terus ada lagi pertanyaan nih ya. Misalnya kita gula udah di atas 200 ya, Aisyah. Kemudian gula darah puasa juga ya di atas misalnya kurang lebih di atas 126 gitu ya. Tapi kok gejala nggak ada ya kan? Sering juga gitu ya, Aisyah. Atau misalnya gula kita tuh di perbatasan deh. 125 gula puasanya atau gula darah sewaktunya, misalnya mepet-mepet 190 gitu ya. Nah, kita bingung kan, nih gula atau enggak. Nah, itu yang disebut dengan kondisi namanya ada di perbatasan alias dispute ya, teman-teman. Nah, dispute ini kita harus melangkah lagi, teman-teman. Melangkah ke pemeriksaan selanjutnya, ya, yaitu TTGO namanya. Itu untuk membuktikan benar nggak gula atau enggak gitu. Karena kalau ada gula jelas, maka teman-teman perlu mendapatkan pengobatan. Biasanya kita berikan obat. Nanti akan kita bahas ya setelah ini, mungkin obat-obatannya. Baik dokter, terima kasih. Nah selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya nih dokter. Nah sekarang kan bulan puasa ya dokter. Yes. Untuk pasien diabetes, apakah mengganggu gak sih puasa itu dokter? Iya, Isa. Jadi memang saat ini kan puasa ya, pastinya bagi yang diabetes tadi ya, terutama mungkin yang belum diobati gitu ya, pasti kerasa banget deh gejala tadi ya, gampang lapar gitu ya, terus gampang haus tadi kan, itu pasti menyiksa sekali ya, terutama mereka yang belum jelas status gulanya. Nah, oleh karena itu sebaiknya teman-teman periksakanlah segera ya kalau ada gejala seperti itu untuk memastikan statusnya apakah diabetes atau tidak. Jangan sampai terlambat. Biasanya kalau udah lebih dari 5 tahun akan terjadi komplikasi nih teman-teman. Alias tadi yang saya bilang, mobilnya harus diservis lebih ya, kalau ke bengkel harus ganti mesin lah, harus ganti shock breaker, segala sesuatu yang mahal teman-teman harganya, dan pasti nggak semua bengkel punya. Nah itulah yang sulit sekali kalau misalnya kita telat. Jadi sebaiknya teman-teman yang mau puasa, ada baiknya bila ada gejala seperti itu, cek segera, dan bagi yang sudah punya diabetes, memang di bulan puasa ini harus melakukan penyesuaian ya, teman-teman bisa lakukan obat-obatan yang diminum itu disesuaikan. Biasanya bisa ke dokter dulu, biasanya di awal ya, sebelum kita memasuki bulan puasa, teman-teman kontrol, check up dulu ke dokternya, biasanya ke dokter spesialis penyakit dalam ya, yang ada di dekat teman-teman, atau misalnya nggak ada juga bisa ke puskesmas atau layanan kesehatan lainnya. Nah, teman-teman bisa tanyakan ke dokternya, apakah gula darah saya sekarang yang terakhir, itu layak nggak buat puasa? Kenapa? Karena kita mengenal adanya 3 ya teman-teman ya, 3 risiko pasien diabetes untuk berpuasa. Jadi pasien diabetes harus diketahui dulu risikonya, termasuk yang rendah, sedang, atau tinggi untuk menjalani ibadah puasa Ramadan. Nah tentu saja kita inginnya puasa Ramadan yang berkah ya, yang aman dan nyaman. Nah untuk itu kita harus tahu dulu kita termasuk yang risiko rendah, sedang, atau tinggi teman-teman. Nanti kalau udah tahu akan diberitahu jalan keluarnya gimana sih yang terbaik supaya kita tetap bisa menjalankan ibadah dengan kita tetap merasa aman dan nyaman pastinya ya, tanpa kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan gula. Nah bener banget nih teman-teman. Nah jadi agar sebelum ketika udah tahu nih gejala ke diabetes, mending langsung periksa ke dokter aja ya. Bener nggak sih dokter? Yes, Aisyah, benar banget nih. Harus ya, baiknya langsung deh. Karena gratis loh, di puskesmas itu gratis teman-teman, nggak usah takut ya. Untuk cek gula, bahkan cek teman-teman tadi tuh, yang kalau di rumah sakit lumayan mahal loh Aisyah ya harganya. Itu kalau di puskesmas, saya sendiri pernah ya, saya iseng-iseng datang, dan memang benar loh, puskesmas itu benar-benar berguna ya. Untuk deteksi dini, semuanya gratis ditanggung teman-teman, termasuk obat-obatannya akan diberikan. Jadi kenapa enggak gitu. Iya benar, apalagi gratis ya dokter. Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dokter. Apakah pengaruh berpuasa pada pasien diabetes ini, apakah ada keuntungannya nih dokter bagi pasien diabetes untuk puasa sendiri? Yes, ya ini juga penting banget ya. Udah dibuktikan oleh berbagai macam studi alias penelitian teman-teman bahwa kalau pasien-pasien dengan diabetes itu
kalau berpuasa ya, dan puasa itu memang sudah dicek dulu oleh dokternya ya waktu awal bulan puasa, sebelum memasuki bulan puasa sudah dipastikan risikonya ringan, sedang atau berat tadi. Kalau semuanya sudah paripurna, sudah dilakukan, tentu nanti akan bisa mendatangkan manfaat ya. Jadi ada manfaatnya, sudah terbukti ya dari penelitian bahwa nantinya kalau pasien-pasien dengan diabetes ini menjalani ibadah puasa Ramadan, yang mana pada prinsipnya itu menyerupai intermittent fasting ya, yang memang kita biasa berikan juga sebagai terapi bagi pasien-pasien, itu akan mendatangkan hasil yang baik. Jadi akan mendatangkan hasil gula yang terkontrol, kemudian juga kolesterol, dan teman-temannya tadi ya, asam urat, itu juga mengalami perbaikan teman-teman. Dan pastinya nanti ke berikut-berikutnya komplikasi ke jantung, ke stroke gitu ya, atau ke penyakit-penyakit kaki, diabetes itu juga bisa mengalami perbaikan. Tapi asalkan tadi ya teman-teman benar-benar dinilai dulu oleh dokter, dilakukan pengontrolan gula darah ya, sehingga gula darah tidak anjul-anjul gitu ya, nggak anjul-anjulan, nggak tinggi banget, nggak rendah banget, dipastikan stabil dulu teman-teman, biasanya di bawah 300 gitu ya, sehingga nanti benar-benar ibadahnya itu berkah dan teman-teman mendapatkan manfaat dari adanya puasa Ramadan ini terhadap kondisi teman-teman sekaligus. Gitu. Nah, benar banget ya dokter ya, karena sekarang lagi bulan puasa Ramadan, selagi menambah ibadah juga dan bisa menambah pahala juga. Dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, terakhir nih dokter. Cara menjaga kesehatan selama berpuasa nih dokter, bagi penderita pasien diabetes itu bagaimana sih dokter? Yes, nah cara menjaga kesehatan bagi penderita diabetes ini memang sebaiknya dilakukan penilaian dulu ya teman-teman. Kita akan menilai namanya risiko SCVD. Itu yang dianjurkan oleh guidelines baik yang di Amerika atau di Eropa. Jadi untuk pasien diabetes yang udah jelas gitu ya, teman-teman harus datang biasanya ke spesialis penyakit dalam, kami lakukan assessment ya, penilaian SCVD, ASCVD ya bahasa Indonesianya. Atau risiko teman-teman untuk mengalami serangan jantung dan stroke. Biasanya dalam durante waktu 10 tahun ke depan nih seberapa besar sih. Nah, itu akan menentukan nanti apa pengobatan yang terbaik buat teman-teman. Gitu. Jadi biasanya kalau kita dapatkan risiko SCVD-nya misalnya di atas 20% ya, itu termasuk tinggi. Nah, teman-teman baiknya mengkonsumsi obat-obat diabetes tertentu yang saat ini sudah disetujui ya untuk pasien-pasien dengan risiko SCVD atau skor SCVD yang tinggi. Itu contohnya apa sih? Contohnya adalah obat-obatan yang jenisnya baru ya, yaitu SGLT2 dan GLP1RA, yang memang agak rumit nih nama obatnya teman-teman. Tapi inilah yang secara penelitian sudah terbukti baik sekali untuk pasien diabetes yang risiko jantung dan stroke-nya tinggi teman-teman. Itu ada penelitiannya, biasanya kita mengambil studi yang skala besar ya, kalau GLP-1 itu kita ambil dari studi leader trial, kemudian untuk SGLT2 kita juga dapatkan dari berbagai macam studi ya, ada 3 macam SGLT2 yang sudah ada sekarang. Yang terkenal adalah EMPA-REG outcome ya, itu sudah jelas sekali manfaat dari empagliflosin alias SGLT2 untuk menurunkan kejadian sakit jantung dan stroke pada penderita gula. Jadi untuk pasien-pasien yang puasa ini juga jadi nggak masalah Aisyah, karena obat-obatan yang baru ini, SGLT2 atau GLP-1 ini dapat dikonsumsi sekali sehari aja gitu. Jadi bisa digunakan biasanya saat kita buka puasa, saat iftar kita bisa minum, dan nanti dia akan bekerja 24 jam melindungi kita ya, pasien-pasien diabetes saat puasa. Jadi sangat praktis, tidak perlu modifikasi seperti obat-obat yang sebelumnya, yaitu seperti metformin. Tapi sekali lagi ini nggak bisa semua diabetes pakai ini ya, harus dinilai dulu tadi SCVD score ya teman-teman. Kalau misal kita masih rendah SCVD-nya, risiko jantung dan stroke-nya masih tidak signifikan, maka dianjurkan memang obat-obat yang konservatif alias yang udah lama nih teman-teman, seperti metformin atau glimepiride, itu yang dianjurkan. Dan biasanya kalau bulan puasa akan dilakukan modifikasi ya, seperti misalnya metformin yang 3 kali 500 akan dilakukan modifikasi jadinya 2 tablet biasanya saat iftar, saat buka, dan nanti 1 tablet atau 500 mg lagi saat sahur. Nah, untuk diet olahraga saya rasa teman-teman juga sudah banyak ketahui ya, untuk pasien gula tentunya harus batasi gula. Paling gampang itu kita pakai takaran sendok makan aja ya teman-teman, itu 4 sendok makan, itu maksimal dalam waktu 24 jam. Ya teman-teman harus pastikan kalau masak itu atau bikin minuman gitu ya, pastiin nggak lebih dari 4 sendok nih. Karena susah banget ya Aisyah, seringnya lebih ya kita itu kalau dihitung-hitung bablas gitu. Apalagi kalau sukanya boba gitu ya, atau minuman yang saat ini banyak deh kemasan-kemasan yang kita bisa jumpai ya, ada pop, saya nggak usah sebut merek ya,
banyak banget ya Aisyah ya yang jualan tuh di pinggir-pinggir jalan yang 5.000 doang, tapi bentuknya